Kelly, Kelly V sama Nopek ini. Dari latar belakang kehidupan kan berbeda. Nah, yang bikin sama tuh apa? Tujuannya. Hmm. Nah, tujuan harus disamakan. Jadi yang menyatukan perbedaan itu tujuan yang Tujuan. sama. Apalagi kalau bukan tujuan. Nah, cara menjalaninya dengan cara masing-masing, tapi bekerja sama. Cobalah, orang berpasangan itu ya tujuannya misalkan ke kota wisata Cibubur dari sini. Tujuan kita ya ke kota wisata. Nah, karena tujuannya sama, makanya bersama-sama. Tapi selama menjalaninya, misalkan berlima nih, ada yang bawa gelas, ada yang bawa piring, ada yang bawa sendok, ada yang bawa beras. Coba kalau semuanya bawa beras, terus gimana makannya di perjalanan? Jadi dalam berpasangan itu yang harus sama tuh tujuannya. Setelah sampai di tujuannya, samakan pula kita harus punya anak berapa. Nah itu yang harus sama. Ini enggak, yang disamain baju, tapi nggak ada tujuan. Yang disamakan sepatu. Ya lo korban tidak ada kejelasan mah. Yang penting belak-belakan aja. Iya emang. Lo aja sering bareng gue jadi aneh dilihat orang. Iya. Cantik begini per, masa diajak lihat soang. Ya kan? Terus gue pamer gue lagi dikejar soang aneh gitu. Karena lo cantik. Jangan gitu deh. Gue ke pasar aja aneh. Maksudnya gue perempuan nih, gue masak, masa aneh gitu. Wajar aja kalau misalkan dia senang sama Nopek untuk berteman. Kalau bicara kemewahan dia sudah lalui. Kalau bicara tentang makanan yang enak-enak dia sudah setiap hari. Iya. Makanan enak-enak yang menurut kita mewah buat dia ya biasa saja. Ya karena dia terbiasa seperti itu. Nah, terus dia kenal Nopek yang mungkin diajak ke sawah. Hah, begini ya sawah. Diajak makan kaki Nanti lima. Liping ngajak Nopek ke kota makan pizza, kan gitu. Jadi simbiosis mutualisme. Makan sushi, Livi suka makan sushi katanya. Jangan gara-gara perasaan hati yang dalam. Asik. Pasangan kita dipaksakan untuk jadi diri kita. Ya enggak, kita nih mencerdaskan loh. Iya. Gitu. Kalau pasangannya jadi kalau pasangannya pembalap harus jadi pembalap juga gitu. Iya. Kalau pasangannya jualan buku harus ikutan juga gitu. Padahal pasangannya satu lagi hobinya main gitar. Iya. Coba bayangkan. Si perempuannya kayak Raya, si laki-lakinya kayak Raya. Nah terus perjuangannya tuh apa? Selain menikmati. Perjuangannya penilaian orang. Makanya gue suka sama Lipi karena apa adanya. Yes or no. Ya atau tidak. Nah itu menurutku keren. Kamu tahu sama aku? Nggak tahu. Emang nggak tahu. Iya. Begitu dia tahu dia sebut. Oh kalau dengan si A gue tahu. Nah kita yang aneh. Nah kok sama dia tahu sama gue enggak? Persoalan. Kok sama artis yang itu tahu sama gue enggak gitu.
Kita ini terbiasa berbicara di prolog yang bagus. Lemah lembut, sopan santun, beretika prolognya. Isinya setahu gue, kalau yang namanya curhat itu berdua. Karena yang akan diceritakan itu sifatnya yang pribadi. Bisa jadi itu aib. Nah kalau curhat didengar satu Indonesia, itu bukan curhat namanya. Nah itu aja, itu aja tak paham curhat. Mas bro, kenapa? Lo sibuk nggak? Enggak. Ya gue mau curhat sama lo. Gue mau telepon dong. Tapi kalau bisa jangan dekat siapa-siapa ya. Karena yang gue ceritain ini, ya gue nggak mau kalau orang tahu. Tapi kalau lo tahu kan lo emang gitu kerjaannya. Dan lo biasanya kasih solusi. Nah itu curhat. Tapi kalau semua orang tahu kita lagi curhat, itu aib, menceritakan aib orang. Nah ketika orang bereaksi marah, ya namanya aib. Lo keundang di sini, ke sini. Kalau pertanyaanku, sudah pernah pacaran belum? Nah itu pas. Walau apa urusannya kan. Tapi kalau siapa cowokmu, pacarmu, kasih tahu dong. Nah itu udah nggak pas. Kepo. Bisa jadi cowokmu tidak mau orang tahu. Bisa jadi lo-nya juga tidak mau agar orang tahu siapa cowok. Nah itu baru soal pasangan dong. Apalagi soal pribadi. Maaf ya. Ini sifatnya pribadi. Tapi didengar banyak orang. Kalau sudah didengar banyak orang, itu bukan pribadi lagi namanya. Kalau pribadi itu kita berdua. Nah. Makanya pribadi ngomong berdua nggak di syuting ya? Iya. Nah itu pribadi. Salah kalau aku katakan sudut pandang ini untuk ngelurusin pemahaman agar cerdas semua. Ya pribadi, namanya juga pribadi. Atau ada pertanyaan gini, saya dengar kamu berprestasi, saya baca, saya lihat, iya. Ini nih gue mau tanya nih, bahagia nggak sih dengan prestasimu? Ya sudah jelas namanya juga prestasi. Kalau pertanyaannya, bagaimana cara lo berjuang sehingga mendapatkan prestasi seperti itu? Nah itu mengedukasi, sehingga yang mendengar akan jadi semangat. Tapi kalau bertanya, dengan prestasimu saat ini, bahagia nggak kamu? Ya pasti bahagia, namanya juga prestasi. Yang nggak bahagia itu aib. Jangan salah tapi. Ada kasus perceraian, terus ditanya gimana perasaannya bercerai dengan suami atau istrimu. Gitu. Iya. Kalau misalkan aku ditanya, misalkan aku ditanya, Mas Bro, lo pernah bercerai? Iya. Gimana perasaanmu? Bahagia? Salah. Masa sih bercerai bahagia? Kalau aku jawab sedih, malu. Karena sudah jelas sedih. Nah aku tuh, maksudku tuh, gimana cara berpikirnya sih? Kamu kan terkenal, Gi. Bahkan sangat terkenal. Kira-kira berasa risih nggak sih kadang-kadang kehidupanmu tuh? Ya udah jelas, nggak usah ditanyakan. Namanya juga terkenal. Kalau pertanyaannya seperti ini, terkenal banget, Gi loh. Gimana sih?
sampai akhirnya bisa mempertahankan keterkenalanmu. Nah, itu masuk akal. Atau sudah tahu terkenal, pastikan ada jadi tidak bebas gitu. Mm-mm. Karena kalau keluar rumah dia milik orang lain. Mm. Nah, gimana caranya ngatur? Gimana caranya menjalani itu? Sehingga bisa menghadapi orang banyak. Kalau Dan terkenal selalu- itu karena kompetensi, kalau terkenal itu karena skill, kalau terkenal itu karena kebaikan hati, nggak akan jadi risih. Risihnya seseorang itu karena terkenal, karena sebenarnya dia tidak seperti itu sebenarnya. Orang salah, orang benar ada rasa takut nggak sih? Enggak kan? Enggak. Nah, yang takut itu yang salah. Gimana kalau aku yang ditanyain begitu ya, kecewa lah yang nanya. Bukan tips ya. Ini buat cowok-cowok yang pastikan Liv ini banyak yang suka sama dia gitu. Banyak yang mau mendekati. Nah, buat cowok-cowok yang suka sama Livi, kasih tahu dong. Harus cerdas itu aja. Oke. Cerdas dan apa adanya. Itu aja. Jangan usil. Tapi Liv itu tipe orang yang spontan. Ada A, B, C, D misalnya. Keren semua. Yang dia suka M. Gitu orangnya. Oh, iya. Susah kalau di logika kan oleh kita ini susah kalau orang yang nggak paham dia. Gitu. Dan dia itu ngejawabnya itu apa adanya. Kalau kita nggak kuat kuping, nggak paham dengan dia, nanti salah arti. Misalkan aku ketemu dia nih, Lipi, lo kenal gue nggak? Enggak. Ya gue jangan tersinggung, emang enggak. Gitu. Tapi gue suka dengan orang kayak gitu tuh, jelas. Iya. Makanya menarik. Yang aku bingung itu, kadang gini, tiap orang yang diundang itu jadi persoalan, siapapun yang ngundang. Nah, kenapa jadi persoalan tuh? Coba. Kenapa ya? Berarti kalau Livi ini dibilang aneh, dengan keadaannya dia gitu kan, menunjukkan betapa banyak Yang aneh. yang tidak apa adanya. Ya iyalah. Lipi, kamu kok kerja di sini? Nah, dia aneh menurut dia. Ya gue pengen merasakan aja gimana rasanya kerja di sini. Kamu kan kaya harusnya. Tambah bingung lagi. Nah, kenapa jadi masalah ya? Jadi apapun yang dia suka, yang dia inginkan, jadi permasalahan karena penampilannya. Ya, orang cerdas tuh pasti apa adanya. Kalau kita pikirkan misalkan, bayangan kita pasti teman Lipi itu gini-gini yang akrab. Nah, kenapa dia berteman dengan Opek? Ya senang. Namanya senang itu kan tidak bisa dibohongin. Tidak usah pula capek cari sebabnya. Namanya juga senang. Nah, kita aja yang repot. Kenapa? Kalau aku pribadi suka ngeliat pertemanan mereka tuh lucu. Heboh.
Nah, Livi tadi masih juga kadang bertanya-tanya tentang Nopek tadi ya. Banyak hal yang tidak pernah dia alami. Iya, Kok ini, kok jadi gitu. bikin penasaran, Nah, pengen iyalah. tahu Iyalah. gitu. Iyalah. Jadi wajar karena dia tidak usil dengan orang, karena dia tidak sibuk membongkar pribadi orang, karena dia tahu hal yang pantas dia tanyakan dan tidak, maka ketika pribadinya diusik yang menurut dia tidak seharusnya didengar banyak orang, kemudian tetap ditanya, ya wajarlah kalau dia tersinggung. Salah satu ciri orang cerdas itu bisa menempatkan diri. Satu. Salah satu ciri orang cerdas itu tahu dengan apa yang harus dan tidak harus. Nah, kalau tidak tahu dengan kedua itu, bukan cerdas, bodoh atau usil.